warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Salatiga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Wasini dari SMP Negeri 9 Salatiga. Saya Ira Kusuma Wardani dari SMP Negeri 4 Salatiga. Dan saya Balam Agung dari SMP Negeri 9 Salatiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Balam. Waalaikumsalam Bu Warsini. Bagaimana kamu Pak Balam? Luar biasa baik Bu Warsini. Alhamdulillah sehat ya Pak Iya. ya. Nah Pak Balam, Ya, Bu. sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ya. kepada Pak Balam, bisa? Bisa Bu. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian bagaimana Pak Balam ini memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Balam ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Pak Balam adalah kompetensi apa yang Pak Balam kembangkan ini pada sesi coaching hari ini Pak Balam? Ya. Yang akan saya kembangkan Bu, yang pertama itu adalah presensi atau kehadiran secara penuh atau utuh. Terus yang kedua adalah saya ingin mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Oh, ya. Baik Pak Balam. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Balam kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Balam? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengar secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot luas ini. Ya. Kemudian terakhir ini Pak Balam, Ya, Bu. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Balam tentang proses coaching ini? Saya ingin indikatornya adalah tentang keberhasilan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya, di dalam proses coaching ini. Iya, menemukan langkah-langkah dalam Ya, permasalahannya. permasalahannya. Posisinya tadi ya Pak ya. Ya. Oke. Demikian dulu ya Pak Balam ya untuk hari ini. Silakan Pak Balam bisa melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu Astini. Ya, Selamat siang Bu Ira, gimana kabarnya Bu Ira? baik Pak Balam. Nah, gimana kesibukannya ini? Ya. Baru apa Bu? Ini selesai mengajar Pak. Pak Balam hari ini ada waktu enggak Pak? Ada waktu Bu Ira, gimana Bu? Saya itu Pak ingin curhat Pak, ngobrol Oh iya. Ya. tentang pembelajaran tadi di kelas saya Pak. Oh begitu, ya silakan Bu, mari silakan Bu. Jadi dari ini tadi itu saya mengajar Pak, siswa itu saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka mengerjakan tugas dari lembar kerja yang sudah saya berikan. Di awal-awal itu mereka masih bersemangat Pak, mereka masih mengikuti kegiatan, tapi setelah setengah jam itu Pak, anak-anak itu mulai seperti mereka itu tidak antusias, kemudian mereka seperti kurang bersemangat Pak. Oh gitu Bu ya. Dan lebih parahnya lagi Pak, ada beberapa kelompok itu yang tidak menyelesaikan lembar kerjanya. Oh sampai tidak menyelesaikan Bu ya. Iya. Terus kira-kira Bu, dalam kita melakukan coaching pada siang hari ini, tujuan apa yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran Bu Ira ini? Jadi saya itu Pak inginnya anak-anak itu ketika pembelajaran di kelas itu bisa bersemangat, kemudian mereka kerjasama dengan temannya itu bisa dengan maksimal, kemudian bisa menyelesaikan lembar kerja yang kita berikan itu dengan baik dan mau presentasi ke depan kelas itu tanpa dipaksa. Oh,
Terus itu ya Bu ya, ukuran keberhasilannya ketika anak-anak nanti maju tidak dipaksa tapi dengan semangat begitu Bu ya. Iya, Itu jadi ukuran keberhasilan dari apa yang ingin Bu Ira lakukan ya Bu dalam pembelajaran. dan lebar kerjanya juga harus selesai Harus Pak. selesai ya. Apakah menurut Bu Ira itu target itu penting? Sangat penting sekali Pak menurut saya Pak. Sangat penting ya Bu ya, supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oke. Nah, untuk sekarang ini Bu, untuk yang terjadi sekarang ini dalam pembelajaran di kelas Ibu, tingkat antusiasmenya yang tadi anak-anak itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 kira-kira sampai berapa? Kalau ini tadi dari anak-anak itu kurang antusias, tidak menyelesaikan lembar kerja itu sekitar 5 sampai 6 Pak. 5 sampai 6 ya Bu, berarti signifikan ya Bu, kita harus menaikkannya. Jadi, sebelumnya saya tanya Bu, untuk Bu Ira sendiri, kira-kira apa hal baik yang dimiliki Bu Ira, atau apa kira-kira potensi yang bisa dikembangkan Bu Ira untuk bisa menjadikan anak ini lebih bersemangat di dalam kelas? Iya. Jadi saya itu senang otak-atik atau membuat misal infografis menggunakan Canva, kemudian kadang juga suka membuat poster, buku, dan kadang-kadang juga bersama anak-anak itu saya seringkali berdiskusi Pak. Kadang-kadang saya berdiskusi dengan anak-anak itu tentang solusi agar mereka itu senang belajar itu bagaimana caranya. Jadi anak-anak itu kadang menjawabnya, saya suka mendengarkan informasi atau materi itu dari YouTube Bu, gitu. Ada yang dari konten-konten gitu Pak. Oh benar, berbagai macam cara ini Bu ya tadi ya, untuk memacu anak supaya bersemangat Bu ya. Oh ini sangat luar biasa Bu Ira menurut saya, karena ini anak-anak nanti bisa yang senang konten ya ikut konten, yang senang macam-macam apa tadi Bu, yang salah satunya dari Canva Pak, infografis itu luar biasa Bu. Dan kira-kira Bu untuk Bu Ira, kalau menggunakan teknik seperti itu, kira-kira berapa persen untuk bisa tercapainya anak-anak ini lebih aktif, lebih senang di kelas dan tidak berfungsi? Kira-kira 80 sampai 90% itu bisa itu Pak. Kira-kira sudah signifikan ya Bu ya kenaikannya. Oh, terus kira-kira rencana aksi ini itu Bu Ira memerlukan apa dalam membuat rencana aksi ini? Jadi ini nanti saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan yang mampirnya sama Pak. Begitu, nanti ya. saya akan bersama-sama karena tadi saya melihat itu ada anak-anak yang kerjaannya mengerjakan lembar kerja itu yang selesai, ada yang tidak. Jadi saya itu mengira-kira anak-anak ini berarti kan dia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda Pak. Jadi ini nanti saya akan mencoba membuat untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, jadi nanti akan bersama dengan rekan sejawat yang sama-sama mampunya sama dengan saya. Nanti saya akan istilahnya memasukkan proses diferensiasi itu ke dalam pembelajaran. Kita kan tadi sudah mengidentifikasi masalah dan juga mengidentifikasi bagaimana cara mengatasinya Bu ya. Kira-kira tantangannya apa Bu dari jenengan setelah mengidentifikasi tantangan yang akan terjadi? Ya, mungkin tantangannya karena hal ini baru di awal Pak untuk anak-anak, mungkin anak-anak juga masih belum terbiasa Pak, mungkin anak-anak juga masih pada bingung Pak. Jadi nanti saya akan menginfokan ke anak-anak dulu Pak seperti apa proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian akan melakukan asesmen awal dulu Pak untuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Oh, sudah termasuk penyelesaiannya ya Bu ini tadi ya. Dengan sudah melakukan asesmen juga. Iya, jadi ada tantangannya dengan selesaikan dengan salah satunya dengan menggunakan asesmen. Luar biasa sekali Bu Ira. Nah, kira-kira Bu Ira, prioritas apa yang akan Bu Ira lakukan untuk menuju program-program itu?
prioritas yang akan dilakukan? Jadi saya nanti yang pertama akan membuat modul ajar yang akan saya sisipi dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kemudian saya akan membuat lembar kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak Pak. Jadi nanti mungkin untuk diferensiasi produk itu bermacam-macam sesuai kemampuan mereka Pak. Nanti akan segera saya laksanakan dan saya kerjakan. Kira-kira kapan Bu aksi ini akan dilakukan, rencana aksinya? Jadi saya nanti mengajar selanjutnya di kelas 9A itu 3 hari lagi, yaitu hari Kamis. Jadi nanti mulai pulang sekolah akan saya mulai. Kita menuju ke tanggung jawab Ibu sebagai pendidik ya Bu ya. Saya akan bertanya, kira-kira Bu, komitmen apa yang Bu Ira akan jalani, komitmen yang seperti apa Bu Ira? Jadi nanti saya akan menjalankan komitmen yang berkelanjutan Pak. Saya nggak akan berhenti Pak. Jadi ini nanti sudah saya mulai, akan saya lanjutkan Pak sampai bisa memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Wah, luar biasa ya Bu ya. Berarti secepatnya setelah ini langsung hasil akan dilakukan Bu ya, dengan menggunakan assessment dan lain sebagainya. Wah, luar biasa Bu, rencana Bu Ira ini sangat menginspirasi saya juga Bu Ira. Semoga nanti berjalan dengan baik, dan kira-kira nanti kalau Bu Ira membutuhkan teman curhat lagi, monggo silahkan Bu Ira. Dan saya juga menunggu hasil dari Bu Ira ini, hasil dari kegiatan yang akan dikembangkan Bu Ira. Siapa tahu ini juga berguna untuk saya Bu Ira. Terima kasih sekali Bu Ira. Saya terima kasih Pak, dengan ngobrol Pak Balem sudah bisa menemukan solusi atas masalah yang timbul di kelas saya Pak. Terima kasih. Sama Bu Ira. Monggo Bu Ira bertemu. Saya kembali ke kelas Ya, saya juga mengajar di Masjid Bu Ira. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Balam. Selamat siang Bu Hasini. Pak Balam, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ira ya Pak Balam? Iya Bu Hasini. Sebelum penutupan Pak Balam, ini saya akan menanyakan beberapa observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Balam lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Pada coaching siang pada hari ini ya Bu, saya melakukan dengan alur tirta ya, menanyakan tujuan, terus saya kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian saya tanyakan rencana aksinya Bu Ira tadi, dan juga saya juga menanyakan tanggung jawab dari kegiatan yang akan dilakukan Bu Ira, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Buat sini begitu. Oke Pak Balam, menurut saya sebagai observer Pak Balam ini tadi sudah melakukan proses coaching sudah berjalan dengan baik ya Pak Balam ya, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Balam sudah bisa menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ira ya, sehingga Pak Balam ini tadi waktu coaching Bu Ira bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Pak Balam, nih sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan ya Bu, yang pertama itu adalah saya ingin lebih dalam lagi mengerti tentang alurnya Bu. Jadi supaya saya lebih tahu dan lebih paham, dan kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik kalau saya lebih paham alurnya. Dan yang kedua, saya ingin mengembangkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Ya, nanti saya juga ingin sharing-sharing sama teman Jawa, dan juga mencari-cari di internet bagaimana mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Baik, itu ya Pak Balam ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Pak Balam ya. Amin. Kemudian observasi hari ini Pak Balam, semoga bermanfaat dan kedepannya kita bisa lebih baik lagi tugas kita sebagai guru ya Pak Balam ya. Terima kasih waktunya Pak
malam. Terima kasih buat ini, Jerry. Selamat siang, Jerry. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.